tajam juga akan seperti itu. Dia kompak untuk bagaimana caranya membahagiakan orang lain. Karena yang aku didik sama mereka itu adalah jangan terlalu mementingkan diri sendiri, tapi bedanya yang masih kecil sama yang sudah remaja mau dewasa itu apa tuh? ya mungkin bedanya kalau yang kecil itu harus kayak misalkan tadi nangis kamu gitu, ketika ayahnya lagi kerja dia nangis kita kasih tahu kalau kerja tahan lanjaran kalau gitu nggak bagus itu kasih tahu sama halnya ke Iki lah. Menurut Akang yang paling menurut anak-anak tuh keras tuh apa kira-kira? Apa ya? Biasa aja ya. Karena gini ya, karena aku pernah ngerasakan di posisi dulu yang ayah itu keras banget, jadi ada rasa sakit hati. Kita tuh kayak saya 3 tahun di jalan gitu. Nah aku tuh akhirnya seperti itu. Padahal seorang bapak juga kan mendidik seperti itu, keras seperti itu sebetulnya bagus. Tapi kalau misalkan dengan cara kekerasan itu nggak baik. Apalagi sekarang kan ada undang-undangnya ya kan. Kalau dulu memang nggak ada. Karena ada undang-undangnya yang artinya kita lebih aware ke anak-anak, kita lebih dekat dengan anak-anak. Karena aku ngerasain bahwa dulu aku tidak terlalu dekat dengan abah, karena ada rasa yang kok gue dididik ya. Jadi sebandel apapun anak, kita punya cara untuk kasih tahu kepada anak tuh nggak perlu dengan kekerasan. Bang Kang kan dulu nggak langsung kaya gitu kan ya Kang ya, pasti ada dulu flashback dikit. Apa sih yang pengen Akang kasih ke anak atau pelan-pelan gitu atau gimana sih Kang untuk bicara sesuatu? Ya tetap kayak Iki, Putri semua, tetap aku kasih tahu bahwa setiap manusia itu punya proses dan perjalanan. Iki juga prosesnya lama juga untuk menjadi seorang istri yang sekarang, dan dulu nggak terlalu gue langsung kalau misalkan memang benar aku kasih Iki ya udah Iki dompleng itu bisa dengan cepat gitu kan. Tapi Iki melalui proses, artinya Iki bisa lepas dari nama Sule itu udah luar biasa. Artinya itulah yang aku didik sama Iki. Iki jangan sampai ada kata Sule, nama besar bapak kamu akan berat di kamu. Tapi kalau kamu punya skill dan kemampuan sendiri, itu akan minimal umurnya akan sedikit panjang. Kalau tadi mention masalah suka sekali jawaban sih Kang, emang susah sih Kang dulu kayaknya Ya susah banget lah, susah banget dulu jauh-jauh orang tua kan, terus kita harus nyari makan sendiri. Saya ngalamin 1 hari 2 hari makan gitu kan. Akhirnya dari situ juga banyak pelajaran dan bisa mengasah kemampuan. Ketika kita nggak bisa ini gimana caranya tanpa kita tidak mencuri, kita tidak mencoba, oh ya men kan, kita bantu orang yang ada kan. Kalau zaman dulu orang jalan bolong-bolong gitu kan, diinin renceng gitu. Sekarang kita ketemu sama supir angkot Cimahi, Kelapa, stasiun, terus kenalan mulai dari calo, terus kita jadi kemet, gitu lah. Perjuangan beda lah kalau sama zaman sekarang lagi. Lebih berat dulu dibanding sekarang. Kalau zaman sekarang kan enak, ada yang support orang tua, ada yang lain. Iya, bawahnya brokat. Nah, brokatnya dia jangan berdiri sendiri, dikasih lapis chiffon. Di wadah teman, atau kan memang itu bikin dulu gue tuh susah itu gitu. Iya, aku ngerasain ketika dulu sekolah orang bisa dibayarin sama orang tua untuk kos gitu kan. Yang ngerasain ketika ada teman-teman dari Bandung atau dari mana lah gitu kan. Sampai sekarang pun ada orang Medan, orang Jawa di rumah itu, ada orang Nigeria di rumah. Si Abbas itu ya, nanti dia Januari mau ke mana ya, Argentina karena lagi ke Jerman apa gitu. Ya itu ngerasain itu aja kan. Maksudnya ya apa ya istilahnya, misalnya pulang Karima itu apa ya? Ya emang dia susah juga ya. Maksudnya apa ya? Aku ngerasain dulu gimana sih susahnya. Gua mau makan aja susah, mau tidur aja susah, sampai tidur di jalan, angin apa gitu. Jadi itu aja sih, sebenarnya kayak Anton gitu kan, teman-teman dulu Ajun di rumah itu. Jadi gue tuh bebas di rumah. Kalau misalkan orang Bandung, lu kalau misalkan di Jakarta ada syuting atau apa, lu gue siapin di tempatnya buat lu gitu loh. Jadi lu minimal lu mengurangi kos lu lah gitu. Ya budget lu makan lu nggak harus bayar, tidur nggak harus bayar. Di hotel atau nggak di apartemen kan bayar. Itu aja sih intinya. Atau
apa sih stigma dengan orang jadi peri lah demi teman-teman itu gimana kan? Jauh. Lalai hati gitu kan? Wah jauh, kalau kamu jauh masih jauh lah. Kalau buat mereka hanya jembatan aja sih sebetulnya. Jadi masih banyak yang harus kita tolong juga. Jadi jauh lah masih harus pembaharuan dalam jiwa saya ini sebagai orang baik itu kayak seperti apa. Masih belajar aja. Artinya kita banyak belajar dari pengalaman yang sudah kita jalani. Kang Sule kemarin baru aja ulang tahun Ya, ya, terima Kang. kasih, Dapat dapat surprise dari anak-anak, gimana sih perasaannya, Kang? Ya seneng lah. Sebetulnya gue kan nggak kurang suka ya maksudnya kayak perayaan kayak gitu. Tapi ya namanya anak zaman sekarang ya kan. Sekarang sampai aku 4 kali disurprisein sama teman-teman, sahabat, dan anak-anak. Ya seneng aja lah, bahagia. Itu sama sekali nggak tahu, Kang, apa pura-pura nggak tahu biar anak tetap seneng nih, Kang? Awalnya itu ngajak makan malam. Aku memang benar nggak tahu ada emak di situ dan yang lain. Nah itu aku ya aku juga pengen aja hadir ya kan. Aku minta sama mamanya untuk hadir. Ya, alhamdulillah akhirnya rombongan. Iya, ramai banget ya, Kang. Di ulang tahun ke-46 tahun ini ya, Kang Ya. ya? Ada yang berbeda nggak sih, Kang? Apa lebih spesial nih? Kalau gua apa ya maksudnya ya jalanin aja, disyukurin aja lah. Yang manusia kan di saat ada kebahagiaan pasti ada kesedihan, di saat kesulitan pasti ada kebahagiaan. Artinya Tuhan itu adil. Ketika Tuhan memberikan ujian, cobaan, kesedihan yang begitu mendalam dan di sisi lain memberikan kebahagiaan juga, ya kan? Dapat kado apa nih, Kang, dari anak-anak Kang? Ya banyak lah. Saya sih tidak berharap ya kan, tapi alhamdulillah ada aja anak-anak pengen membahagiakan orang tua. Ya. Aku sih dengan nggak lihat kadonya, nggak lihat hadiahnya, tapi melihat mereka kompak untuk surprise itu hal yang luar biasa. Karena anak-anak itu ya semuanya mungkin aku juga berharap sama Ajam juga akan seperti itu. Dia kompak untuk bagaimana caranya membahagiakan orang lain. Karena yang aku didik sama mereka itu adalah jangan terlalu mementingkan diri sendiri, tapi mementingkan orang lain. Kayak Iki ya alhamdulillah lah, masih sama saudara-saudara dan lain-lainnya. Senang lah. Ada nggak sih doa yang Akang panjatkan nih di tahun ini, Kang? Apa nih, Kang, doanya? Doa tahun ini. Ya, yang penting mah saya diberikan kesehatan. Yang pertama terima kasih kepada Allah masih memberikan kesenangan, memberikan ujian. Yang jelas doa terbaik buat saat ini tuh aku diberikan ketenangan, diberikan kedamaian. Walaupun dalam hidup tuh pasti ada, ketika kita damai pasti ada aja orang yang iri, orang yang dan yang lain-lain lah. Udah aku mah lempeng aja orangnya, mengalir aja seperti air gitu. Tapi tetap waspada. Kayak ketika kita ada di kali, kalau misalkan ada kotoran lewat kan kita pasti miring, gitu ya. Yang penting gini. Setiap perjalanan itu apalagi sekarang dunia era digital ya kan, orang bisa nonton video, orang bisa menghujat seenaknya, orang bisa menghajar kita habis-habisan. Karena mereka orang iri atau mereka iseng dan yang lain-lain, ya kita harus siap menerima risiko itu. Karena kita sebagai public figure ya, ngapain kita harus dilarang pada mereka dengan thumbnail yang aneh-aneh lah gitu kan, video yang aneh-aneh ya. Gue mah udah biasa lah dari tahun-tahun kemarin juga kan, dari mulai kisah yang pertama kan habis-habisan kan gitu. Tapi bagaimana kita nggak bisa menolak hal itu karena itu udah dari Tuhan. Tuhannya mungkin Tuhan percaya kalau saya mampu dalam sekarang menjalani hidup ya sampai sekarang ini di 46 tahun ini.